Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan baik. Terima kasih kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya. Masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bahagia selalu, amin. Oke, share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah kontrakan minimalis yang mempunyai 3 orang anak yang masih bayi dan balita yang tinggalnya di Duri Riau ya. Seperti biasanya, aktivitas aku dimulai di awal pagi ya. Ini setelah sholat subuh, aku sudah mulai beraktivitas. Di sini karena aku itu bangunnya cepat, jadi si anak-anak juga ikut bangun dan di sini aku lagi bersihkan di bagian ruang TV. Ini tuh dibantuin sama si Bang Hamam karena memang kebetulan pagi ini tuh agak rempong gitu ya. Makanya aku itu minta bantuan si Bang Hamam untuk bersihkan sampah yang ada di bagian ruang TV ini biar nanti pas masak itu satset cepat selesai, dan untuk ruang TV ini juga udah bersih ya. Jadi ini tuh masih nungguin suami aku ya. Di kulkas itu nggak ada stok telur puyuh. Aku tuh belanja mingguan kemarin nggak beli telur puyuh ya. Jadi suami aku suruh beli telur puyuh ke pasar karena rencana hari ini tuh aku mau masak telur puyuh dicampur dengan cumi. Itu rencana mau aku tumis cabai hijau ya. Karena telur puyuh itu kan repot ya, harus ngupas-ngupasin gitu kan. Udah gitu untuk cumi belum aku iris-iris biar potongannya itu lebih cantik. Makanya di sini aku satset biar cepat selesai, dan ternyata adik Hilya itu tuh juga bangun. Jadi aku pindahin ke ruang TV dan aku hidupkan TV-nya lagu Upin Ipin gitu karena kesukaan adik Hilya itu nonton Upin Ipin ya teman-teman. Oke, sebelum masak di sini aku mau cuci piring dulu karena kebetulan ini tuh sinknya bertumpuk piring cucian kotor ya. Jadi sekalian aja aku cuci biar supaya bersih. Oh ya, mumpung aku lagi cuci piring, aku mau bahas komentar teman-teman. Ada yang tanya sama aku bahwasannya keran air di rumah aku itu nggak hidup ya. Dan di sini aku jawab ya, untuk keran air itu tuh hidup, tapi kalau mau ada airnya pas saat ngecok gitu baru bisa keluar airnya. Karena aku udah bahas ya di video aku yang sebelumnya kalau toren di rumah aku itu tuh pecah. Jadi kalau ngisi air itu tuh tangkinya ngelober-ngelober karena udah pecah gitu ya, dan memang minta diganti yang baru. Doain ya teman-teman, semoga aku sama suami itu bisa beli toren sendiri, jadi bisa punya kami sendiri lah ya, bisa digunakan. Kalau misalnya nunggu dan harap dari orang lain atau yang punya kontrakan untuk bisa beli toren yang baru, itu belum pasti ya. Oke, lanjut. Setelah aku cuci piring, aku mau prepare masak. Di sini aku keluarin dulu untuk si cabe-cabenya sama si tomatnya. Di sini aku mau ambilin untuk si cabe berapa yang diperlukan ya. Untuk si cumi itu udah aku keluarin dari jam 2 pagi. Aku tuh kalau misalnya bangun tahajud itu suka keluarin ikan dari freezer gitu ya. Kalau nggak jam 2 ya jam 4 gitu. Jadi nggak terlalu lama di luar ruangan ya untuk si ikannya. Oke, di sini lanjut, aku sama anak-anak sama suami juga lagi makan mie pangsit. Aku tuh nggak videoin ya mie pangsitnya. Tapi ini tuh memang enak banget mie pangsit yang ada di pasar. Itu tuh orang Cina yang jualan ya. Dan ini tuh harganya per porsi 15.000.
Ini tuh dagingnya ayam ya teman-teman, jadi halal. Dan untuk spill dari video mie pangsitnya itu udah pernah aku videoin di video aku sebelumnya ya. Jadi di sini nggak aku tunjukin. Oke, lanjut. Di sini suami aku juga ada beli mie kuning. Ini tuh mie kuning khas Riau ya. Nanti aku mau masak lagi untuk mie kuningnya. Ini tuh enak banget teman-teman. Untuk rasanya tuh lemak. Jadi kalau udah lemak gini, kalau kita pakein udang, pakein telur itu tuh makin enak gitu ya. Dan ini tuh super duper mengenyangkan gitu. Makanya si Bang Hamam sama papanya itu suka banget sama mie kuning ini. Kalau aku sih dulu nggak suka ya, cuman karena udah kebiasa dan aku sendiri yang ngolah, alhamdulillah enak teman-teman. Oke lanjut, di sini aku mau prepare untuk si cumi. Ini cumi udah aku bersihkan sebenarnya waktu belanja mingguan kemarin. Tapi belum aku iris-iris, belum aku potongin ya untuk dagingnya. Jadi kalau diiris-iris itu tuh jadi cantik gitu untuk bentuk cuminya ya. Oke, di sini udah selesai aku rebus untuk telur puyuhnya. Ini mau aku kupasin dulu untuk bagian kulitnya. There's not much to do when all I can is thinking Oh iya, about daripada you. nganggur ya sambil Not aku doing kupasin telur well, puyuh. Di sini aku mau don't sambil know ngerebus where you air. are, Ini 'cause untuk you're ungkapan not tempe. here. Aku pakai It's bumbu been way racik too yang sasetan itu ya untuk long. tempenya. If I could Ini lay aku down ungkep sebentar beside aja. you Nanti rencana now, untuk tempe itu teman makan dari telur puyuh ini. Jadi tempenya itu cuman aku that's goreng aja ya. Oke, dilanjutin lagi untuk kupas mengupas si telur puyuhnya ini. Jadi, aku tuh paling males ya untuk ngupasin telur puyuh seperti ini. Karena kayak agak rempong aja untuk kulitnya itu halus dan tipis. Kalau nggak pelan-pelan itu bakal cepet rusak gitu untuk telur puyuhnya ya. Alhamdulillah udah selesai kupas mengupas kulit telur puyuh. Di sini aku mau goreng tempe dulu. Untuk tempenya udah aku tiriskan airnya ya. Dan di sini untuk potongan tempe itu aku sengaja potong yang besar-besar biar supaya lebih enak aja nanti pas udah digoreng itu makannya kayak puas banget gitu. Oke, untuk spill menu budget masakan aku kali ini tuh budgetnya telur puyuh 10.000, tempe 3.000, cumi 20.000, bumbu aku budgetkan 3.000. Jadi totalnya 36.000 ya untuk menu masakan aku kali ini. Alhamdulillah tetap hemat, ini tuh bisa sampai ke sore hari ya teman-teman. Dan di menu kali ini tuh udah dapat telur dari protein, udah ada tempe juga, udah ada si cumi juga ya. Cuman di sini nggak ada sayur. Jadi nggak apa-apa sesekali nggak ada sayur, tapi kayak kurang aja menurut aku ya. Sebenarnya ada stok bayam di kulkas, tapi karena nggak sempet lagi buat masaknya, jadi alhasil cuman ini aja yang dimakan. Tapi ini aja tuh udah nikmat banget ya teman-teman. Dan di sini aku sambil aktivitas, sambil gendong adik Hilya karena dia itu rewel. Jadi aku biar supaya cepat selesai aja masaknya. Ya udah aku sambil gendong dia. Dan di sini adik Hilya itu kayak gimana ya? Kayak ngelihat kamera tuh kayak senyum-senyum gitu. Ya nggak tahu ya mungkin karena udah biasa ya mamahnya tuh nampain kamera. Jadi dia ngelihat HP itu kayak rada senyum-senyum sendiri gitu. Oke, untuk cumi udah aku goreng. Aku goreng cumi itu sebentar aja teman-teman, biar supaya cuminya itu nggak alot, nggak keras gitu. Sama kayak aku goreng udang. Cuman celur sebentar udah aku angkat. Dan ini untuk si telur puyuh sebenarnya nggak digoreng juga nggak apa-apa ya, cuman di sini aku goreng aja sebentar. Lanjut aku mau tumis-tumisin si bawang merah, bawang putih yang sudah aku iris-iris sebelumnya. Dan setelah bawang putih, bawang merahnya harum, aku lanjut tumis si cabai hijau ya. Untuk cabai hijau ini tuh kalau tumis-tumisan enaknya diiris-iris ya teman-teman. Nggak usah dipotong-potong pakai pisau gitu di atas telenan. Bagusnya diiris-iris pakai pisau
apa tuh ya, pisau cutter gitu. Jadi biar supaya rasa dari cabai hijaunya itu lebih enak gitu. Dan di sini udah aku masukkan cabai hijau sama tomatnya sama serai juga. Aku tuh nggak ada daun salam, jadi nggak aku masukkan ya di tumis cabai hijau kali ini. Ya udah, tumisannya udah agak sedikit layu dan wangi, aku masukkan langsung untuk telur puyuh sama si cuminya. Lalu aku tambahkan saus tiram sama seasoning, garam, masako dan sedikit gula. Udah aku aduk-aduk, lalu aku tambahkan sedikit air ya, biar tidak terlalu kering. Dan ini ditunggu sampai benar-benar gelegak, sampai benar-benar mateng airnya, baru aku sajikan di piring saji. Alhamdulillah, dua menu simpel aku kali ini ada tempe goreng sama tumis cumi dicampur telur puyuh. Udah selesai ya. Ini tuh tumis cumi cabai hijaunya itu enak banget teman-teman. Ada manis, ada pedas, ada gurih gitu ya. Oke teman-teman, setelah aku memasak di sini aku lanjut mau bersihkan di bagian ruang kamar. Tapi sebelumnya seperti biasa ya, kalau misalnya mau ruangan itu tetap sehat, rumah tetap sehat, anak-anak tetap sehat, aku tuh selalu buka jendela yang ada di dalam rumah. Dari mulai depan sampai ke belakang gitu ya, itu selalu aku buka dari pagi sampai sore baru aku tutup. Karena biar supaya udara itu bisa berganti ya. Oke, setelah buka jendela aku mau ganti spray karena spraynya itu diompolin sama Bang Hamam. Jadi ini tuh rencana untuk tempat tidur mau dijemur ya. Tapi nggak tahu tergantung hari, kalau misalnya besok panas, aku tuh bakal jemur karena ini tuh udah agak sorean gitu. Pas ngompolnya ini tuh Bang Hamam udah tidur siang ya, teman-teman. Jadi di sini aku ganti spray. Ini tuh tempat tidurnya udah aku semprot-semprot pakai key spray juga, udah aku elap-elapin pakai kain basah biar supaya nggak terlalu bau, biar supaya nggak terlalu basah, aku lapin lagi pakai kain kering. Jadi kalau misalnya harinya itu nggak panas, jadi nggak payah untuk jemur-jemur kasur lagi. Dan sengaja untuk jendela ini aku buka langsung biar supaya untuk si kasurnya ini cepat kering gitu ya. Oke, udah selesai aku beresin spray, udah aku rapikan, untuk sarung bantalnya juga udah aku ganti, udah aku tata untuk bantalnya. Aku mau keluarin si tilam yang kecil yang untuk tidur di bawah. Itu mau aku keluarin keluar biar supaya aku bisa nyapu-nyapu lantainya ya. Jadi di sini untuk kegiatan itu aku sambung menyambung ya. Misalnya udah selesai masak, aku tuh bisa istirahat dulu bareng anak-anak sambil temenin Bang Hubu main dan nonton TV sambil ngurus adik Hilya. Ini adik Hilya udah aku tetein ya. Dan aku letak di ruang TV bareng abangnya. Di sini aku lanjut aktivitas gitu. Jadi untuk video ini itu tuh kadang aku sekaligus kalau nggak ada hambatan, tapi kalau misalnya aku tuh kayak nggak sempet untuk sekaligus, aku tuh jeda-jeda ya videonya. Jadi aku bisa istirahat dulu gitu, baru ambil video lagi gitu dilanjut. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi aku tuh pandai-pandai membagi waktu antara aku take video, antara ngurus rumah, ngurus anak, masak gitu ya. Makanya sekarang ini untuk videonya itu ya ala kadarnya aja dulu, mungkin nanti ke depannya untuk channel aku bisa aku benahin ya. Semoga saja aku bisa sehat-sehat selalu, bisa menginspirasi kalian semua. Alhamdulillah udah selesai aku beresin kamar. Di sini aku beresin di bagian ruang tamu. Ini tuh nggak begitu berantakan ya, cuman untuk lantai tetap aku sapu-sapu. Di sini sampai keluar aku sapu menyapunya. Oke, nggak kerasa kegiatan aku udah mau selesai nih teman-teman. Semoga kalian nggak pernah bosan ya buat nonton video aku. Sampai jumpa di vlog aku yang berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.